Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KW7. Nah, kali ini kita akan melanjutkan cerita Dr. Stone lagi nih guys. Berhubung banyak dari kalian yang request anime ini. Dan saat ini kita akan mulai dari Dr. Stone season 4 yang part satunya dulu guys. Mumpung season 4 yang part 3-nya ini lagi ongoing. Ya, kita gaskan dulu dari part satunya guys. Kemudian nanti ya part 2 dan kita lanjutkan part 3. Oke, kalau gitu guys, nggak usah berlama-lama ya, dan jangan lupa tendang dulu tombol like subscribe-nya, dan mari kita cerotkan ke videonya. Setelah selesai melakukan persiapan, berangkatlah mereka menuju ke Amerika. Ryusui sebagai kapten kapal berniat menempuh rute normal yang memakan waktu 70 hari. Namun Senku tidak bisa menunggu selama itu. Jika mereka menghabiskan 70 hari di perjalanan, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan jagung karena sudah memasuki musim dingin. Senku menyarankan untuk menempuh jalur alternatif yang bisa memangkas waktu perjalanan menjadi 40 hari. Namun, Ryusui tetap bersikeras menempuh rute normal karena lebih aman. Rute 40 hari pilihan Senku memanglah cepat, akan tetapi jauh lebih berbahaya dan membutuhkan tenaga ekstra untuk melewatinya. Rute yang sulit akan membebani para awak kapal. Sebagai kapten, Ryusui sangat memikirkan keselamatan anak buahnya. Senku dan Ryusui sama-sama ngotot dengan alasannya masing-masing. Lalu untuk menyelesaikan perdebatan ini diadakanlah pertandingan poker. Pemenangnya berhak menentukan rute mana yang akan ditempuh. Ryusui bekerja sama dengan Gen, sementara Senku bekerja sama dengan Kohaku. Sebagai pesulap handal, bisa dipastikan Gen akan memakai trik curang. Namun di pihak Senku ada Kohaku yang memiliki penglihatan yang tajam. Kemampuannya bisa membatalkan trik-trik curang yang dilakukan oleh Gen. Kedua tim bertanding cukup sengit. Keduanya sampai-sampai memakai trik curangnya masing-masing. Namun di akhir pertarungan, Senku menggunakan sebuah trik yang bahkan tidak disadari oleh pesulap handal sekalipun. Dia menandai kartu yang penting dengan pernis yang tidak kasat mata. Tidak ada yang bisa melihat tanda-tanda tersebut termasuk Senku sendiri. Lantas bagaimana bisa Senku mengambil kartu tersebut? Jawabannya adalah karena ia memiliki alergi pernis. Tubuhnya membengkak ketika menyentuh kartu yang ditandai pernis tersebut. Pada akhirnya pertandingan ini pun dimenangkan oleh Senku. Semua orang wajib sepakat untuk menempuh rute 40 hari. Senku mengerti bahwa rute pilihannya sangat membebani para awak kapal. Oleh sebab itu, ia membuat pusat hiburan untuk meningkatkan semangat para awak kapal. Dia membuat kasino dilengkapi dengan bar yang menyediakan bir. Dan untuk yang tidak minum alkohol, disediakan juga berbagai macam minuman manis yang diracik khusus oleh bartender Francois. Dengan adanya fasilitas ini, para awak kapal menjadi lebih bersemangat untuk mengarungi samudera yang sangat berat. Nah, di tengah-tengah pesta sederhana ini, Matsukase sempat menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Dia begitu mengecam Medusa yang telah menyebabkan kematian rajanya. Dulu di desa tempat tinggalnya sempat terjadi perang saudara. Peperangan itu tuh sangat berat sebelah guys, karena musuh itu menggunakan puluhan Medusa sebagai senjata. Masa lalu yang kelam itulah yang membuatnya termotivasi untuk berjuang. Matsukase cukup hebat dalam bertarung. Dia dimasukkan ke dalam divisi petarung di bawah pimpinan Tsukasa. Tsukasa ingin membuat divisi petarung menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Untuk itulah dia membangkitkan 3 orang mantan musuh, yaitu Yoga, Mos, dan Homura. Dengan ketambahan 3 petarung, kerajaan Sain sedikit bertambah lebih kuat dari yang sebelumnya. Hari demi hari mereka lalui dengan penuh perjuangan. Mereka terombang-ambing menerjang badai, menghindari bongkahan es raksasa, menari-nari bersama ikan paus, hingga akhirnya tiba juga di dataran Amerika. Amerika tuh ya sama saja dengan tempat-tempat lainnya guys. Cahaya pembatuan itu juga telah melumpuhkan negara superpower ini. Bangunan-bangunan yang dulunya megah khas Amerika seperti Jembatan Merah Raksasa, Patung Liberty, dan gedung-gedung pencakar langit semua sudah sirna. Sejauh mata memandang hanya ada pohon dan orang-orang yang mematung saja.
Ya pokoknya tempat ini tuh tak jauh berbeda dari Jepang dan tempat-tempat lainnya guys. Senku dan kawan-kawan segera memarkir kapal dan memulai membagi tugas. Mereka membentuk 2 tim dengan tugasnya masing-masing. Satu tim akan menetap di kapal dan mengumpulkan sumber daya, sementara satu tim lainnya bertugas menjelajahi Amerika. Divisi bertarung akan menemani tim penjelajah untuk berjaga-jaga jika seandainya ada serangan binatang buas. Dan akhirnya berangkatlah tim penjelajah dengan mengendarai perahu mesin dan mobil amfibi. Mereka berencana menuju ke California dengan melewati teluk dan sungai yang sempit. Lalu di tengah-tengah perjalanan mereka tuh sempat dihadang oleh sekawanan buaya. Namun bukannya ketakutan, tapi tim penjajah ini malah bersyukur. Terutama Tsukasa divisi petarung. Selama 40 hari terombang-ambing di lautan, mereka tuh hanya makan roti-rotian saja guys. Dan untuk membutuhkan asupan protein untuk menjaga massa otot dan performa mereka dalam pertarungan, jadi kehadiran buaya ini membuat mereka sangat bersyukur. Karena mereka tuh tak harus repot-repot berburu. Buaya-buaya itu hanya asupan protein bagi monster seperti mereka. Tanpa ragu mereka langsung menerjang gerombolan buaya tersebut dan hasilnya mereka mendapatkan banyak daging yang cukup untuk semua orang. Nah, daging-daging itu kemudian diserahkan kepada Chef Francois untuk diolah menjadi makanan lezat. Karena ini di Amerika, Francois memutuskan untuk memasak burger. Orang-orang di zaman modern sangat senang karena bisa menyantap makanan modern lagi. Sementara yang terlahir di zaman batu baru saja merasakan betapa nikmatnya burger Amerika. Kemudian di tengah-tengah waktu istirahat, Tsukasa ini menemukan jagung yang utuh di dalam perut buaya yang sedang dikuliti. Ini menunjukkan bahwa di daerah sekitar ada ladang jagung. Ternyata menempuh jalur air memang pilihan yang tepat. Dari sini mereka mendapatkan asupan protein serta tanda-tanda keberadaan jagung. Setelah cukup istirahat, mereka pun segera melanjutkan penjelajahan. Mereka berencana menuju ke hulu sungai karena kemungkinan di sana terdapat ladang jagung. Untuk memastikan apakah ladang itu benar-benar ada atau tidak, Senku ini membuat lampu untuk memancing serangga. Cahaya lampu tersebut berhasil memancing serangga pemakan jagung. Dari sinilah Senku bisa memastikan bahwa mereka sudah menuju ke tempat yang tepat. Lalu di tengah-tengah diskusi ini tiba-tiba Tsukasa ini merasakan kehadiran seseorang. Insting Tsukasa memanglah sangat tajam. Terdapat seorang misterius yang mengintai mereka dari atas pohon. Seluruh anggota tim petarung segera waspada untuk mengantisipasi serangan tiba-tiba. Senku tidak merasa khawatir karena divisi petarung diisi oleh orang-orang yang kuat. Lalu betapa terkejutnya mereka mendengar suara tembakan. Tak ada yang menyangka bahwa musuh memiliki senjata api. Dan bukan hanya senjata api biasa, tapi mesin gun dari zaman modern. Sekuat apapun divisi petarung, tapi ya tetap saja mati kalau ditembak guys. Mereka semua pun berlari menyelamatkan diri. Ya namun untungnya tidak ada yang terluka dari penembakan tersebut. Hanya kendaraan mereka saja yang sedikit mengalami kerusakan. Senku dan kawan-kawan terus berlari dari malam sampai pagi menjelang. Di saat mereka berpikir bahwa mereka sudah aman, tiba-tiba terdengar suara mesin dari arah atas langit. Semua mata tertuju ke langit sambil menerka-nerka dari mana suara itu. Lalu betapa terkejutnya mereka ketika melihat pesawat yang muncul dari balik awan. Pesawat itu terbang rendah secara agresif menembaki mereka. Tembakan itu berhasil menggulingkan kapal hingga memaksa mereka berenang di air. Tak terhenti sampai di situ, pesawat itu memutar dan berniat menghabisi mereka semua dalam satu serangan terakhir. Menyadari situasi yang genting ini, Senku segera membuat gas asetilena yang dimasukkan ke dalam botol. Kemudian botol itu diserahkan kepada Kirisame yang memiliki kemampuan melempar yang sangat hebat. Di saat pesawat itu mulai mendekat, Kirisame segera melempar botol tersebut. Asap putih pun muncul bersamaan dengan pecahnya botol tersebut. Mesin pesawat itu langsung berhenti berfungsi dan membuat sang pilot terpaksa mendarat darurat.
Dan inilah efek dari gas asetilena. Gas itu tidak berbahaya bagi manusia, namun bisa dengan mudah merusak mesin yang canggih sekalipun. Sengku dan kawan-kawan selamat dari serangan ini. Setelah itu, mereka tidak berniat kabur, malah justru mendatangi lokasi di mana pesawat itu jatuh. Sang pilot sudah tidak berada di lokasi, yang artinya pesawat itu sudah menjadi barang rongsokan yang sudah dibuang. Tentunya Sengku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan senang hati, kerajaan sains mengambil pesawat tersebut. Meski sudah rusak, pesawat itu tetaplah berharga. Dengan sedikit perbaikan, kemungkinan pesawat ini bisa digunakan kembali. Sengku kemudian memeriksa bagian bawah pesawat dan menemukan biji jagung beserta daunnya yang tertempel di sana. Artinya pesawat itu tuh mengudara di landasan pacu yang dikelilingi ladang jagung. Sedikit demi sedikit mereka semakin dekat dengan apa tujuan mereka datang ke tempat ini. Akhirnya ditugaskanlah 3 orang untuk melacak keberadaan musuh. Dengan melacak sang pilot, diharapkan mereka dapat menemukan landasan pesawat serta ladang jagung yang mereka idam-idamkan. 3 orang yang ditugaskan dalam misi pelacakan ini adalah Gen, Kohaku, dan juga Chrome. Dalam waktu singkat, mereka menemukan jejak kaki musuh dan mulai mengikutinya. Jejak kaki tersebut begitu jelas sampai-sampai membuat Gen curiga. Ternyata musuh adalah seorang yang profesional. Dia sangat terampil dalam pertempuran dan mahir mengendarai pesawat. Jadi tidak mungkin dia membuat dirinya sendiri mudah dilacak. Artinya jejak kaki tersebut memang sengaja dibuat untuk menuntun Gen dan kawan-kawan. Menyadari situasi ini, Gen meminta Kohaku dan Chrome untuk berhenti mengikuti jejak itu. Gen yang akan pergi sendirian dan sengaja masuk ke perangkap musuh. Supaya teman-temannya tidak kehilangan jejaknya, Gen ini meninggalkan potongan bunga di sepanjang perjalanan. Setelah cukup lama berjalan, tibalah dia di tempat musuh. Gen mengeluarkan bendera putih untuk menunjukkan bahwa dia datang dengan damai. Tak lama kemudian, musuh datang dengan mesin gun andalannya. Dia langsung memeriksa tubuh Gen untuk memastikan bahwa dia tidak membawa senjata. Setelah dirasa aman, musuh mengundang Gen ke markas untuk bertemu dengan sang pemimpin. Dan akhirnya berangkatlah mereka menuju ke markas. Sesampainya di sana, Gen sangat terkejut melihat markas musuh yang sudah sangat maju. Ada ladang jagung yang sangat luas, petani yang sudah memakai traktor, peternakan sapi, serta hanggar dan landasan pacu pesawat. Markas utamanya juga sangat megah seperti istana Firaun. Secara keseluruhan, peradaban di sini sudah sangat maju melampaui kerajaan sains. Gen kemudian dibawa masuk ke ruangan sang pemimpin. Pemimpin peradaban ini adalah seorang ilmuwan profesional bernama Dr. Seno. Sementara si rambut kuning yang membawa Gen ke sini adalah seorang mantan tentara bernama Stanley Snyder. Sebelum mulai berbicara, Gen dipasangi dengan alat pendeteksi kebohongan. Setelah semuanya siap, mulailah mereka menginterogasi. Seno mulai dengan pertanyaan siapa dan dari mana Gen berasal. Gen menjawab jujur dengan mengatakan bahwa dia pesulap dari Jepang. Gen mengerti bahwa dia sedang dipasangi alat pendeteksi kebohongan. Namun sebagai mentalis dan pesulap yang handal, dia mampu berbohong dan tidak terdeteksi alat tersebut. Sambil meneteskan air mata, dia tuh berpura-pura kabur dari kerajaan sains dengan alasan pemimpin yang otoriter. Alat pendeteksi kebohongan itu tidak bereaksi, namun Seno tidak semudah itu percaya. Seno kemudian menanyakan siapa ilmuwan jenius yang memimpin kerajaan sains. Tentunya Gen tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ia pun berbohong dan mengatakan bahwa ilmuwan jenius pemimpin kerajaan sains adalah Dr. Taiju.